Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Erlia Salma dengan NIM 251020200021 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan behavior. Apa sih pendekatan behavior itu? Pendekatan behavior berasal dari berbagai macam eksperimen, psikologi, dan penelitian tentang cara manusia belajar. Dalam pendekatan ini, manusia dipahami sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh individu, diamati secara langsung dan terjadi saat ini. Pendekatan behavior beranggapan bahwa perilaku yang bermasalah dapat diubah dengan melalui proses belajar yang dirancang oleh konselor secara sistematis. Proses konseling behavior dilakukan dengan menetapkan tujuan perilaku yang akan diubah, menggunakan bukti nyata dari hasil penelitian, lalu menerapkan teknik dan metode yang telah efektif. Pendekatan behavior ini muncul sekitar tahun 1950 dan awal 1960 sebagai awal radikal perspektif psikoanalisis yang dominan. Tokoh yang terkenal yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Beliau melakukan eksperimen dengan anjing di mana perangsang orsinil serta netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara terulang-ulang, sebagai akibatnya memunculkan reaksi yang diinginkan. Makanan merupakan rangsangan orsinil, sedangkan lonceng merupakan rangsangan netral. Diklaim stimulus netral karena di awalnya tak mengakibatkan anjing mengeluarkan air liur. Ternyata jika perbuatan itu yang demikian dilakukan berulang-ulang, rangsangan sintesis akan menimbulkan kondisi untuk keluarnya air liur. Berdasarkan eksperimen tersebut, setelah pembiasaan dapat diketahui bahwa kuliner yang menjadi stimulus alami bisa digantikan oleh lonceng menjadi stimulus yang dikondisikan. Oleh karena itu dinamakan condition stimulus. Pada dasarnya manusia bersikap mekanistik, yaitu bereaksi secara otomatis terhadap lingkungan, seolah-olah hidupnya dikendalikan oleh faktor luar dan tidak punya kebebasan untuk memilih mengatur hidupnya. Tujuan pendekatan behavioristik menurut Corey yaitu sebagai refleksi masalah konseling, dasar pemilihan, dan penggunaan strategi konseling, dan sebagai kerangka untuk menilai hasil konseling. Pendekatan ini memiliki peran aktif dan bersifat direktif dalam pelaksanaan proses konseling. Fungsi utama konselor yaitu sebagai pendidik, pengarah, konsultan, penasehat, fasilitator, pemberi dukungan, serta pihak yang mendiagnosis perilaku maladaptif untuk diubah menjadi perilaku yang adaptif. Ketika kita melakukan proses konseling menggunakan pendekatan behavior ini, kita perlu membutuhkan teknik-teknik tertentu. Berikut macam-macamnya. Yang pertama ada teknik operant conditioning. Teknik ini bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dengan cara penghargaan. Jadi jika dia melakukan perilaku yang baik, maka dia akan dikasih hadiah. Jika dia melakukan perilaku yang tidak diinginkan, dia akan dikasih konsekuensi atau diberi hukuman. Dengan begitu, perilaku yang baik akan lebih sering dilakukan, sedangkan perilaku yang buruk berkurang. Yang kedua ada model asesmen fungsional. Jadi itu adalah rencana konselor untuk memahami masalah kita dan menentukan bentuk bahan yang tepat. Konselor melakukan penilaian secara bertahap sebelum membentuk perilaku atau intervensi. Yang ketiga ada relaxation training and relate methods. Teknik ini digunakan untuk melatih klien agar lebih rileks dan tenang. Konselor dapat menggabungkannya dengan teknik lain seperti systematic desensitization, assertion training, dan yang terakhir ada self management. Teknik ini sering dipakai dalam
terapi klinis untuk mengurangi kecemasan. Yang keempat ada systematic desensitization. Teknik ini untuk mengurangi kecemasan secara perlahan. Biasanya teknik ini diterapkan untuk klien yang mengalami fobia atau gangguan seperti depresi dan lain-lain. Yang kelima ada exposure therapy. Teknik ini dilakukan dengan cara menghadapkan klien secara langsung pada hal yang ditakutkan. Tujuannya agar klien terbiasa untuk menghadapi ketakutan sehingga kecemasan itu berkurang. Yang keenam ada movement desensitization and reprocessing atau EMDR. Teknik ini membantu klien yang mengalami trauma berat atau PTSD. Konselor menggunakan gerakan mata tertentu untuk membantu klien memproses kembali pengalaman traumatis agar tidak lagi terlalu mengganggu. Yang ketujuh ada assertion training. Teknik ini dipakai untuk klien yang kurang bersifat tegas, seperti tidak berani berbicara atau mengeluarkan pendapat atau yang lain sebagainya. Nah, perlunya menggunakan assertion training untuk membantu klien bisa menyatakan perasaannya. Yang kedelapan ada self-management programs and self-directed behavior. Ini membantu klien mengatur dan mengubah perilakunya sendiri. Klien dilatih agar lebih mandiri dalam mengelola kebiasaan atau tindakan. Yang terakhir ada multimodal terapi. Terapi ini menggunakan berbagai pendekatan sekaligus seperti perilaku kognitif, emosi, dan sosional untuk membantu klien secara menyeluruh. Pendekatan ini fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Itu semua penjelasan tentang pendekatan behavior. Tidak semuanya proses konseling menggunakan teknik behavior. Bisa jadi ada pendekatan-pendekatan lainnya yang lebih cocok untuk si konseling tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.